Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Ferdinand Roa dengan nomor mahasiswa 205-20026 akan mempresentasikan yang dengan topik negara adalah hukum. Tata cara menjalankan kehidupan di hampir seluruh negara diatur oleh asas hukum, termasuk pula di Indonesia. Maka dari itu, dalam kekuasaan pemerintahan hukum berada di posisi paling atas. Sebab Indonesia adalah negara hukum dan itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution dalam buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Sementara menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimli Asidiki, negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum tentu saja sangat berbeda dengan negara hukum. Sebab untuk menetapkan dan mengatur, negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau undang-undang dasar. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Berikut ini berbunyi pasalnya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara umum, negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara, mulai dari rakyat hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara. Setelah meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Al-Zahari dalam buku Negara Hukum Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ciri yang dapat mendeskripsikan mengapa Indonesia termasuk dalam negara hukum. Berikut ciri-ciri negara hukum menurut Al-Zahari. 1. Hukum bersumber pada Pancasila. 2. Berkedaulatan rakyat. 3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. 4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. 5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. 6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Dan yang terakhir dianutnya sistem MPR. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme. Bahkan dalam republik yang menganut sistem presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih cepat untuk disebut sebagai kepala negara. Itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasi diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan normative actions. Guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan
yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui affirmative actions yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adaptasi tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang diakui pula adanya prinsip Emerson, yaitu memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adaptasi tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminasi, misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan maupun kepentingan uang. Untuk menjamin keadilan dan kebenaran tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa dalam menjalankan tugasnya. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka. Dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan
Setiap negara hukum harus terbuka bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi dan dijalankan putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. Demikian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.